Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Kak Hana. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerjasama berbuah kesuksesan pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Adik-adik, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Pada pembelajaran tema sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ASEAN. Di ASEAN, Indonesia memiliki peranan dan posisi yang penting. Mari kita pelajari lebih lanjut. Adik-adik, mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan, saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan.
Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberikan Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Dari teks bacaan yang sudah kita baca, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kemudian kumpulkan hasil jawabannya kepada guru kalian masing-masing. Tahukah adik-adik bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Lalu, bagaimana ya peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Berikut ini adalah peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, ikut serta dalam MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Yang ketiga, menjadi salah satu lumbung padi di ASEAN. Yang keempat, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai salah satu bentuk keikutsertaan kerjasama di sektor industri. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet, yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gambar dari magnet yang bisa ditempel di pintu lemari es. Lalu, apa sih itu magnet? Magnet itu adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat, yang disebut dengan kutub magnet. Dua kutub magnet itu meliputi kutub utara dan kutub selatan. Biasanya kita sering menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, yang merupakan singkatan dari North. Sedangkan S kutub selatan, yaitu singkatan dari South. Nah, magnet itu dapat berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam, dan magnet yang berbentuk jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub-kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Selanjutnya, terdapat macam-macam bentuk magnet, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk balok. Lalu yang kedua ada magnet silinder. Magnet silinder merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang ketiga ada magnet jarum. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Yang keempat ada magnet ladam. Magnet ladam merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U atau tapal kuda. Yang kelima, ada magnet lingkaran. Magnet lingkaran merupakan magnet yang berbentuk lingkaran.
Adik-adik, kalian masih ingat tidak berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kita harus mengisi formulir pendaftaran. Apa sih itu formulir? Nah, formulir itu adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Adik-adik, coba kalian perhatikan jenis formulir berikut ini. Di sini ada 2 formulir. Coba kalian amati formulir A dan formulir B. Formulir A yaitu formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Sedangkan formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 2 formulir tersebut terdapat identitas diri. Jadi ketika kita ingin mengisi formulir, biasanya selalu ada identitas diri. Sedangkan perbedaan antara formulir A dan formulir B yaitu terdapat pada tujuan formulir. Formulir A untuk mendaftarkan Lomba Cerdas Cermat ASEAN, sedangkan tujuan dari formulir B adalah untuk pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Adik-adik, setelah kalian mengamati formulir A dan formulir B, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Lalu hasil jawabannya kalian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Demikian pembahasan kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.